Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Rizky Azizah, NIM SF19179 dari kelas 6D. Di sini saya akan menganalisis data menggunakan SPSS. Data yang saya gunakan adalah data skripsi dari Lisa Damayanti yang berjudul Perbedaan Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Kesehatan dan Non-Kesehatan terhadap Swamedikasi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat pengetahuan mahasiswa kesehatan dengan mahasiswa non-kesehatan terhadap swamedikasi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang? Yang kedua, apakah terdapat hubungan antara jenis pendidikan mahasiswa kesehatan dan mahasiswa non-kesehatan dengan tingkat pengetahuan terhadap swamedikasi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang? Adapun hipotesis penelitian ini yaitu yang pertama, terdapat perbedaan signifikan antara tingkat pengetahuan mahasiswa kesehatan dan mahasiswa non-kesehatan terhadap swamedikasi. Yang kedua, terdapat hubungan antara jenis pendidikan, mahasiswa kesehatan dan mahasiswa non-kesehatan dengan tingkat pengetahuan terhadap swamedikasi. Di sini bisa kita lihat tabel tingkat pengetahuan responden tentang swamedikasi. Ada mahasiswa kesehatan dan mahasiswa non-kesehatan. Untuk mahasiswa kesehatan, tingkat pengetahuan tinggi sebanyak 62, tingkat pengetahuan sedang sebanyak 4, tingkat pengetahuan rendah 0. Total untuk mahasiswa kesehatan yaitu 66 data. Selanjutnya untuk mahasiswa non-kesehatan, tingkat pengetahuan tinggi sebanyak 19, tingkat pengetahuan sedang sebanyak 22, tingkat pengetahuan rendah sebanyak 212. Total data untuk mahasiswa non-kesehatan sebanyak 253. Sebelum masuk ke langkah-langkah dalam menganalisis data menggunakan SPSS, terlebih dahulu saya akan menjelaskan uji apa saja yang digunakan untuk menganalisis data penelitian ini. Yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut terdistribusi normal ataukah tidak? Dari hasil uji normalitas ini, karena data yang digunakan lebih dari 50, maka kita bisa membaca hasilnya pada Kolmogorov-Smirnov. Di sini nilai signifikansinya 0,000 kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa data ini tidak terdistribusi normal. Uji selanjutnya yaitu uji homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah data tersebut homogen dan apakah beberapa varian populasi adalah sama atau tidak. Dari hasil homogenitas ini dapat dilihat nilai signifikansinya 0,000 kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa data ini tidak homogen. Dari hasil uji normalitas dan uji homogenitas tadi dapat kita simpulkan bahwa data pada penelitian ini tidak terdistribusi normal dan tidak homogen. Maka dapat dikatakan bahwa data pada penelitian ini termasuk ke dalam uji non-parametrik. Untuk uji non-parametrik yang digunakan adalah uji Mann-Whitney dan uji chi-square. Yang pertama adalah uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney digunakan untuk menjawab hipotesis, yaitu untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan dari tingkat pengetahuan antara mahasiswa kesehatan dan mahasiswa non-kesehatan terhadap swamedikasi. Alasan menggunakan uji Mann-Whitney adalah karena penelitian ini hanya menggunakan dua variabel yang tidak berpasangan, dan data hasil penelitian ini tidak terdistribusi normal, sehingga termasuk uji non-parametrik. Parameter yang digunakan pada uji ini yaitu berdasarkan hasil nilai signifikansi. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Dan jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka H0 ditolak.
Hasil uji Mann-Whitney diperoleh nilai signifikansi 0,000 kurang dari 0,05, maka keputusan uji adalah H0 ditolak. Sehingga hasil yang diperoleh terdapat perbedaan signifikan antara tingkat pengetahuan mahasiswa kesehatan dengan mahasiswa non-kesehatan terhadap swamedikasi. Uji non-parametrik selanjutnya yaitu uji chi-square. Uji chi-square digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian, yaitu untuk menguji adanya hubungan antara jenis pendidikan dengan tingkat pengetahuan mengenai swamedikasi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Syarat uji chi-square adalah tidak ada nilai expect count yang kurang dari 5. Untuk penelitian ini, data hasil penelitian memenuhi syarat uji chi-square karena nilai expect count tidak ada yang kurang dari 5. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Dan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Dari hasil uji chi-square tersebut diperoleh hasil signifikansi 0,000 berarti kurang dari 0,05, maka keputusan uji adalah H0 ditolak. Sehingga hasil yang diperoleh terdapat hubungan antara jenis pendidikan, mahasiswa kesehatan dan mahasiswa non-kesehatan dengan tingkat pengetahuan terhadap swamedikasi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Sekarang saya akan menjelaskan cara menganalisis data penelitian ini menggunakan SPSS. Tahap pertama yaitu kita masuk ke variabel view. Di sini untuk name kita isi X untuk pendidikan dan Y untuk pengetahuan. Untuk desimal kita tulis 0, untuk value di sini 1 untuk mahasiswa kesehatan, 2 untuk mahasiswa non-kesehatan. Untuk value selanjutnya, 1 untuk tinggi, 2 untuk sedang, 3 untuk rendah. Untuk measure, di sini kita pilih nominal. Selanjutnya kita masuk ke data view. Di sini, untuk X, kita masukkan angka 1 sebagai mahasiswa kesehatan sebanyak 66 data, dan memasukkan angka 2 sebagai mahasiswa non-kesehatan sebanyak 253. Total keseluruhan data yang dimasukkan yaitu 319. Bisa kita lihat di sini, 319 data. Selanjutnya untuk Y atau pengetahuan, 1 kita isi untuk tingkat pengetahuan tinggi, angka 2 sebagai tingkat pengetahuan sedang, dan angka 3 sebagai tingkat pengetahuan rendah. Sama dengan data X, data yang kita masukkan yaitu 319. Sekarang kita masuk ke uji normalitas. Pertama, kita masuk ke menu Analyze, kemudian Descriptive Statistik, lalu Explore. Untuk pengetahuan Y, kita masukkan ke Dependent List. Untuk pendidikan X, kita masukkan ke Factor List. Lalu Plots, Normality, Continue, lalu klik OK. Di sini bisa kita lihat hasil dari uji normalitas. Karena data yang digunakan pada penelitian ini lebih dari 50, maka kita bisa membaca hasilnya pada Kolmogorov-Smirnov. Di sini nilai signifikansinya 0,000 berarti kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa data ini tidak terdistribusi normal. Sekarang kita lanjut ke uji homogenitas. Pertama, kita masuk ke menu Analyze, kemudian kita pilih Compare Mean, lalu One Way ANOVA.
Untuk pengetahuan Y, kita masukkan ke dependent list. Untuk pendidikan X, kita masukkan ke faktor. Lalu kita pilih option. Kita pilih deskriptif dan homogeneity untuk melihat homogenitas pada data ini. Lalu continue. Oke. Di sini bisa kita lihat hasil dari uji homogenitas. Nilai signifikansinya 0,000 berarti kurang dari 0,05. Artinya data ini tidak homogen. Dapat kita simpulkan data tidak terdistribusi normal dan tidak homogen. Maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini termasuk ke uji non-parametrik. Untuk uji non-parametrik yang digunakan pada penelitian ini yaitu uji Mann-Whitney dan uji chi-square. Yang pertama, kita akan mencoba uji Mann-Whitney. Langkah pertama yaitu kita masuk ke menu Analyze, kemudian non-parametric test. Selanjutnya, Legacy Dialog, kemudian to Independent Sample. Untuk pengetahuan Y, kita masukkan ke tes variable list. Untuk pendidikan X, kita masukkan ke grouping variable. Di sini kita isi 1 dan 2. Continue. Lalu kita pilih tipe Mann-Whitney. Lalu OK. Di sini bisa kita lihat nilai signifikansinya 0,000 berarti kurang dari 0,05 yang artinya H0 ditolak. Sehingga hasil yang diperoleh adalah terdapat perbedaan signifikan antara tingkat pengetahuan mahasiswa kesehatan dan mahasiswa non-kesehatan terhadap SOA medikasi. Uji non-parametrik selanjutnya yaitu uji chi-square. Yang pertama, kita masuk ke menu Analyze, kemudian Descriptive Statistik, kemudian Cross-tab. Untuk pengetahuan Y, kita masukkan ke row. Untuk pendidikan X, kita masukkan ke kolom. Selanjutnya, kita pilih statistik. Di sini bisa kita pilih chi-square, lalu risk. Continue. Selanjutnya, kita masuk ke cells, lalu observe, expect, dan row. Lalu continue. Oke. Di sini bisa kita lihat nilai signifikansinya 0,000 berarti kurang dari 0,05 yang artinya H0 ditolak. Sehingga hasil yang diperoleh adalah terdapat hubungan antara jenis pendidikan mahasiswa kesehatan dan mahasiswa non-kesehatan dengan tingkat pengetahuan terhadap SOA medikasi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Kesimpulan dari analisis data penelitian ini yaitu yang pertama, terdapat perbedaan signifikan antara tingkat pengetahuan mahasiswa kesehatan dengan mahasiswa non-kesehatan terhadap SOA medikasi. Yang kedua, terdapat hubungan antara jenis pendidikan, mahasiswa kesehatan dan mahasiswa non-kesehatan dengan tingkat pengetahuan terhadap SOA medikasi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Sekian pemaparan dari saya. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.